Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mengaku siap dipanggil KPK terkait kasus suap raperda reklamasi yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan Dirut PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya. Ahok menegaskan akan memberikan semua data dan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK dalam kasus tersebut. Selain itu, Ahok juga memberikan komentar terkait pencekalan terhadap pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, alias Aguan, oleh KPK dalam kasus yang sama. Sedayu Group itu dicegah sama KPK. Saya baca di berita. Sudah dengar, Pak? Tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya kira kalau kepentingan KPK kan harus hargain. KPK kan tidak ingin ada yang lagi keluar negeri waktu dipanggil gampang. Saya kira. Pak, masuk di nanti kalau Oh, siap dong, kita harus hargain. Kita harus kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK pasti kan banyak sama kita. Kita kan kirim data semua. Prosesnya seperti apa. Ya, tinggal tunggu aja dia minta data apa, kita kirim. Kan ini kan yang membahas itu juga bukan saya kan. Yang membahas kan Sekda yang mimpin. Saya hanya disposisi kebijakan. Ya, KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau lihat ada keterangan hubungan saya, pasti akan panggil saya. Ya. Oh, memang kaitannya Agung Sedayu Group dengan proyek reklamasi ini apa, Pak? Tahu nggak, Pak? Kan dia punya pulau reklamasi. Pulau apa aja, Pak? Dia yang bangun duluan. Jadi salah satu pulau yang udah selesai adalah punya Agung Sedayu dan punya Pelindo. Pulau M yang kita kenal dengan New Tanjung Priuk itu juga bagian reklamasi 17 pulau. Kira-kira kenapa Itu. dia dicegah gitu, Pak? Saya nggak tahu. Saya sama KPK saya nggak bisa. Tapi layak apa untuk dicegah, Pak? Saya nggak tahu. Banyak sama KPK. Saya kira KPK nggak mungkin putuskan sembarangan. Pasti ada alasan semua. Kalau nggak digugat orang dong. Ya. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap agar KPK bisa mengungkap kasus suap pembahasan raperda reklamasi tersebut hingga ke akar-akarnya. Enggak komentar yang itu urusannya KPK lah ya, urusannya KPK, urusan hukum ya, jadi kita semua ya, kita kawal lah proses hukum ini secara tuntas, secara baik gitu ya. Jadi kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi sebagai tersangka. Sanusi ditetapkan sebagai tersangka bersama Dirut Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dan karyawannya Trinanda Prihantoro. Mereka ditangkap tangan terkait suap pembuatan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencekal Sugianto Kusuma atau Aguan Sugianto. Pencegahan Aguan diduga terkait keterlibatan dalam kasus suap reklamasi tersebut. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Ya, ini soal pernyataan Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta tadi dimuat di beberapa koran, salah satunya adalah Republika. Ada pernyataannya kurang lebih seperti ini. Tentu saja saya siap kalau dipanggil KPK. Kita kan harus hargai dan memberikan keterangan jelas kenapa kasus itu bisa terjadi. Ditambahkan pula oleh Ahok, saya hanya melakukan disposisi kebijakan saja, klaim Ahok. Dia menjelaskan pembahasan raperda zonasi tersebut dilakukan oleh Sekda DKI, Saifullah, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapeda DKI, Bu Tuti Kusumawati ya. Nah, saya ingin saya tahu lagi lebih lanjut, ini lagi-lagi ya, kalau bisa dikatakan surat sudah keluar dan lain sebagainya. Sampai detik ini kita juga belum melihat ada niat baik dari pemerintah selaku eksekutif begitu men-stop sementara moratorium seperti yang tadi kata Mas Nirwono itu. Tapi lagi-lagi KPK juga menyebutkan ini kan proyek ini bisa berjalan karena memang ada surat yang memang surat pertama itu diketahui, ini sampai oleh Ketua KPK ya Pak Agus Raharjo. Surat pertama dikeluarkan oleh Fauzi Bowo, izin pembangunan, ada kalimat kalau tidak salah Ahok, katanya seperti itu. Pakai kata kalimat kalau tidak salah seperti itu. Tapi faktanya sudah beredar gitu kan Mas Nirwono. Jadi analisa Mas Nirwono apalagi Mas selain moratorium, lalu apalagi nih? Akankah menyeret nama-nama baru? Tadi kan ada pencekalan terhadap Aguan dan itu. Kalau saya lihat sebenarnya dari kita mau ke belakang ya.
lahirnya program kegiatan reklamasi ini, kemudian raperda-raperda yang disusun ini kan sebenarnya pasti akan melibatkan 3 pihak ya. Yang pertama tentu bahkan dari raperda ini kita ketahuan bahwa salah satu pengusul dari raperda ini kan adalah pemerintah DKI Jakarta. Ya, yang mengusulkan ya raperda ini. Kemudian di sini tentunya terkait tadi kan mulai dari Bapeda, Sekda dan dinas terkait ya kan. Kemudian yang kedua adalah dari legislatifnya sendiri kan. Artinya di sini tidak hanya satu orang gitu kan. DPRD juga pasti terlibat. Yang ketiga dengan pengembang juga tidak mungkin satu karena beberapa pengembang yang punya kepentingan dalam menggolkan pelaksanaan reklamasi ini juga pasti akan sepaham ya mungkin tidak tahu semua gitu kan. Nah inilah yang menurut saya tadi akan lebih bijak kalau pertama segera putuskan dulu moratorium penghentian sementara kegiatan seluruh reklamasi di Pantai Utara. Ini mungkin tidak apple to apple mas ya. Karena saya melihat kasus Hambalang lah misalnya. Pada saat dugaan praktek korupsi baru dugaan saja, KPK langsung cepat melakukan moratorium terkait dengan proyek Hambalangnya. Nah, ini kita harapkan juga KPK juga dapat meminta kepada Pemprov DKI untuk menghentikan semua moratorium ini sampai semuanya urusannya selesai. Beranikah Pemprov? Nah ini atau memberikan moratorium? Justru tantangannya di situ. Kalau sampai dengan Pemprov DKI tidak berani menghentikan moratorium, bahkan juga tidak ada kegiatan upaya serius untuk melakukan uji terhadap izin dan juga AMDAL yang sudah keluar ini, justru ini akan menimbulkan pertanyaan, gitu kan? Apakah Pemprov DKI ini membela pengembang, gitu kan? Apakah Pemprov DKI ini berdiri untuk kepentingan rakyat? Ada indikasi ke arah sana? Nah kalau soal tadi pengembang tadi, kalau kita lihat tadi izin kemudian AMDAL yang dikeluarkan oleh Pemda DKI kepada para pengembang yang sudah jalan, begitu kan artinya pengembang mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI. Dan jangan lupa pada saat bersamaan masyarakat sedang melakukan gugatan pengadilan kepada Pemprov DKI terhadap program pembangunan reklamasi ini gitu. Nah ini yang menurut saya juga harus jadi perhatian Pemprov DKI kalau dia ingin menunjukkan keseriusan terutama. Saya sih berharap sih pemerintah DKI punya standing yang cukup baik ya terkait dengan adanya petaka ya di dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta ini. Tapi kalau misalnya tadi Mas Nirwono sudah mengatakan ada indikasi mungkin pemerintah DKI main mata, mungkin dugaan. Nah, makanya itu perlunya KPK untuk menelusuri kan. Betul, makanya KPK harus menelusuri situ. Ada mungkin informasi yang Mas Nirwono miliki terkait dengan proyek-proyek lain yang juga mungkin melibatkan pengembang-pengembang begitu. Kita ingat Kalijodo. Sampai saat ini kan kita belum melihat itu akan digarap menjadi apa. Yang kita ketahui kan akan menjadi pengembalian fungsi jalan hijau. Betul. Nah, ini menurut saya yang jadi konsekuensi yang harus diambil gitu ya, bahwa dalam 2-3 tahun terakhir ini hampir sebagian besar pembangunan DKI Jakarta itu justru dibantu oleh dana CSR dari pengembang. Tidak menggunakan APBD? Tidak menggunakan APBD. Nah, justru pertanyaan saya adalah kalau dengan ditemukannya kasus seperti ini, APL kan salah satu penyumbang terbesar dana CSR pembangunan di DKI. Publik mengetahui itu? Nah, publik perlu diberi informasi gitu kan. Nah, sekarang berani tidak maunya Pemprov DKI dalam ini Pak Gubernur untuk menyetop semua dana bantuan dari CSR dari para pengembang yang diindikasikan terlibat dalam korupsi di reklamasi Pantai Utara. Nah ini yang menurut saya perlu kebesaran jiwa supaya DKI masih kaya kok, masih punya APBD cukup besar. Sehingga kalau dana-dana CSR dari pengembang tersebut ada yang terindikasi, lebih baik itu ditolak. Gitu. Contoh paling mudah umpamanya rencana penataan Taman Kalijodo kan, salah satunya kan dari dana sebesar 20M untuk membangun Taman Kalijodo ini antara lain disumbang oleh CSR dari pengembang. Informasi ini? Iya, ini yang dari Dinas Pertamanan menyebutkan bahwa sumbangan lagi dari CSR bahkan dari PT APL. Saya secara psikologis bisa membayangkan ada orang menyumbang, ada orang berbuat baik untuk eksekutif. Ya tentu bagaimana sikap eksekutif yang seharusnya tegas dan bertaring kepada orang pengembang-pengembang tersebut. Itu yang tadi saya katakan. Kalau gubernur bisa bertindak tegas untuk menyetop dana-dana CSR dari pengembang tadi, maka gubernur juga akan bisa bertindak tegas kepada para pengembang yang melanggar peraturan dan peruntukan tentunya. Nah, di sini yang perlu segera diambil tindakan. Jadi tidak hanya reklamasinya dihentikan juga, tapi juga menghentikan bantuan dana-dana CSR tersebut. Oke, karena ini juga praktek yang akan membuat pemerintah jadi bimbang, jadi ragu tindak tegas kepada pengembang kalau mereka justru banyak memberikan bantuan-bantuan dalam hal pembangunan. Dan suka tidak suka dalam 3 tahun terakhir ini
pembangunan kita sebagian besar justru banyak dibantu oleh dana CSR. Tidak menggunakan APBN bahkan dengan Iya, APBD. sebagian besar. Lagi-lagi Contoh. apakah tidak apple to apple saya mengatakan ini Iya. proyek kereta cepat misalnya. Iya, itu betul. dibangun berdasarkan kerjasama dengan Bantuan pemerintah Cina. Tiongkok. Betul, seperti itu, Tiongkok, bantuan betul. Cina. Nah, ini kabarnya juga reklamasi Teluk Jakarta 17 pulau ini Sebagian besar justru swasta juga ikut di situ. iya, karena ada swasta sekitar 8 dari pulau yang 17 akan pulau digarap. tadi. Nah, ini menurut saya yang harus segera klarifikasi moratorium reklamasi, kemudian hentikan bantuan dana CSR dari para pengembang, gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah segera dicek kembali perizinan, baik itu izin pembangunan maupun AMDAL yang sudah dipegang oleh para pengembang. Jangan-jangan ini KPK bisa mengoreksi apakah izin dan AMDAL tersebut memang benar dibuat dengan benar tadi, atau memang ini atas desakan pengembang dan juga persetujuan oleh Pemda DKI, gitu. Terakhir, Ya. KPK mampu melakukan itu? Kalau dikatakan oleh teman-teman KPK ini bagian dari grand corruption, tentunya kita berharap tidak hanya berhenti di tingkat legislatif. Nah, ini yang paling penting. Kita akan melihat bagaimana KPK nanti bisa membongkar kasus pengembangan reklamasi ini penuh dengan taruhlah seperti penyalahgunaan kekuasaan, terus tadi perubahan izin dan AMDAL yang dalam tanda petik dibuat untuk pesanan khusus. Nah, ini akan memberikan pelajaran yang bagus sebenarnya bagi Jakarta, bahwa untuk membangun kota yang baik dan benar itu harus transparan, gitu kan, bebas dari kolusi apalagi juga korupsi. Oke, Ya. baik. Kita menginginkan adanya tidak adanya lah mungkin penurunan dari kadar para pemimpin KPK kita saat ini Iya, begitu ya. insya Allah. Kalau dulu memang kita bisa merasakan hulu dan hilir itu tuntas seperti Iya, itu. iya, kita harapkan begitu. Betul. Nah, ini Ya. jangan sampai hanya dari hulu sampai tengah jalan sudah Ya. nggak jelas lagi Gitu. kan penanganannya. Mas Irwan, Ya, terima kasih atas sama-sama. analisa dan pemaparannya pagi ini di Apa Kabar Indonesia.